Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Praktik-praktik terbaik dalam negosiasi. Kelompok kami yang beranggotakan Clarissa Dila Afilia NPM 2101010009, Fatin Hajida NPM 2101010010, Sofia Aulani Ismara NPM 2101010029, dan Rohmatul Umam NPM 2101010033. Selanjutnya yaitu 10 praktik terbaik bagi negosiator yang ingin meningkatkan keterampilan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan persiapan. Jadi saat bernegosiasi itu kita harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Persiapan merupakan kunci keberhasilan negosiasi yang meliputi pemahaman tujuan, kebutuhan, dan kepentingan pihak lain. Lalu negosiator itu harus memahami situasi dan mengartikulasi kebutuhan dengan jelas agar pihak satu sama lain dapat memahami ketika bernegosiasi. Lalu mengidentifikasi kebutuhan kedua belah pihak secara efektif untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi negosiasi yang berhasil itu dapat memunculkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua yaitu mendiagnosis struktur negosiasi fundamental. Jadi dalam struktur negosiasi fundamental ini terdapat 3 jenis. Yang pertama strategi distributif, yaitu strategi distributif ini digunakan dalam situasi integratif. Hasilnya akan suboptimal karena potensi kerjasama sering terlewatkan. Yang kedua, strategi integratif. Jadi, taktik integratif ini digunakan dalam situasi distributif. Upaya dan waktu bisa terbuang tanpa hasil yang optimal. Yang ketiga, bisa menggunakan strategi campuran. Jika menggunakan taktik campuran dalam negosiasi, pendekatan ini melibatkan kombinasi antara elemen dari negosiasi, strategi terhadap situasi dan kebutuhan pihak-pihak yang bernegosiasi. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan mencari batna. Jadi terdapat 3 hal yang harus dilakukan oleh negosiator terkait dengan batna negosiator lain. Yang pertama, mengawasi dengan saksama untuk memahami dan mempertahankan keuntungan kompetitif terhadap alternatif negosiator lain. Lalu mengingatkan negosiator lain bahwa keuntungan yang Anda tawarkan terkait dengan batnanya. Lalu dengan cara yang halus, katakan pada negosiator lain bahwa batnanya tidaklah sekuat yang ia kira. Hal ini menekankan kelebihan atau melalui cara yang negatif dengan menyoroti kekurangan yang dimiliki oleh pesaing. Jadi batna ini dilakukan ketika suatu negosiasi itu tidak menemukan masalah. Lalu kita harus membuat batna untuk alternatif dalam memecahkan suatu masalah ketika bernegosiasi. Memiliki kemauan untuk meninggalkan negosiasi. Tujuan sebagian besar negosiasi adalah mencapai hasil yang bernilai. Pada dasarnya bukan untuk mencapai kesepakatan. Negosiator andal tahu akan hal ini dan mau meninggalkan negosiasi ketika tidak terdapat kesepakatan yang lebih baik atau ketika proses negosiasi sangat ofensif, sehingga kesepakatan tersebut tidak layak untuk diupayakan. Jadi, kemauan untuk meninggalkan negosiasi ini adalah strategi yang sering digunakan dalam situasi tawar-menawar untuk mempertahankan posisi atau kepentingan utama. Strategi ini membutuhkan kepercayaan diri, persiapan matang, dan keberanian untuk menerima kemungkinan tidak mencapai kesepakatan. Menguasai paradoks negosiasi utama. Menguasai paradoks dalam negosiasi adalah salah satu kunci untuk menjadi negosiator yang efektif.
Paradoks negosiasi mengacu pada situasi yang tampaknya kontradiktif tetapi harus dikelola secara seimbang untuk mencapai hasil terbaik. Di sini ada 5 cara untuk menguasai paradoks negosiasi utama. Yang pertama itu mengklaim nilai versus menciptakan nilai. Jadi semua negosiasi memiliki tahap klaim nilai di mana pihak-pihak yang terlibat memutuskan siapa yang mendapatkan berapa bagian, namun banyak negosiasi yang juga memiliki tahap penciptaan nilai, di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama mengembangkan sumber-sumber daya dalam negosiasi. Yang kedua, mempertahankan prinsip versus fleksibel terhadap aliran. Laju dan aliran negosiasi dapat berubah dari tawar-menawar yang intens mengenai isu-isu finansial hingga perdebatan mengenai prinsip yang dipegang teguh mengenai apa yang benar atau apa yang adil. Yang ketiga, mempertahankan strategi versus mengejar pilihan baru yang bersifat opportunis. Informasi baru sering kali muncul pada saat negosiasi dan negosiator perlu menghadapi paradoks antara mempertahankan strategi yang telah mereka siapkan atau mengajar peluang baru yang muncul selama proses tersebut. Yang keempat, jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan. Negosiator menghadap dilema kejujuran, seberapa terbuka dan jujur saya terhadap pihak lain. Negosiator yang benar-benar terbuka dan memberitahukan segalanya kepada pihak lain memiliki resiko dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang kelima, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Sebagai cerminan gambaran dilema kejujuran, negosiator juga menghadapi dilema kepercayaan. Serupa percaya seorang negosiator terhadap apa yang dikatakan oleh pihak lain. Selanjutnya yang keenam, mengingat hal-hal yang tidak berwujud. Hal-hal yang tidak berwujud seringkali memengaruhi negosiasi secara negatif dan seringkali muncul di luar sepengetahuan negosiator. Hal-hal yang tidak berwujud adalah faktor psikologis yang memotivasi negosiator dan meliputi menang, menghindari kerugian, terlihat kuat bagi orang lain, tidak terlihat lemah, menjadi orang yang adil, dan lain-lain. Misalnya, jika pihak lain bersaing dengan archivalnya untuk promosi selanjutnya, ia akan mengalami kesulitan ketika bernegosiasi dengan Anda di hadapan atasannya, agar terlihat kuat dan membuat atasannya terkesan. Seringkali negosiator tidak mengetahui faktor tidak berwujud apa yang memengaruhi negosiator lain, kecuali jika ia menunjukkannya. Namun, negosiator dapat mengetahui keberadaan faktor tersebut dengan melihat perubahan perilaku negosiator dari suatu negosiasi ke negosiasi lain, seperti dengan mengumpulkan informasi mengenai pihak lain sebelum negosiasi dimulai. Misalnya, jika Anda mengetahui bahwa pihak lain memiliki atasan baru yang tidak ia sukai dan ia sulit dihadapi dalam negosiasi tersebut, faktor atasan baru tersebutlah yang menjadi penyebabnya. Terdapat dua cara lain untuk mengetahui faktor tidak berwujud yang dapat memengaruhi pihak lain. Yang pertama adalah dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini harus dapat mengungkap mengapa ia tetap bersikukuh pada titik tertentu. Penting untuk diingat bahwa emosi dan atau nilai yang kuat adalah akar dari faktor-faktor tidak berwujud, sehingga mengungkap faktor yang tidak berwujud dapat menghasilkan diskusi beragam ketakutan atau kecemasan. Cara kedua adalah dengan mengajak pengamat atau pendengar dalam negosiasi Anda. Pendengar mungkin dapat membaca emosi atau perilaku nonverbal pihak lain, berfokus pada masalah-masalah penghambat, atau mencoba untuk melihat sudut pandang pihak lain dan menempatkan dirinya pada posisi pihak lain atau pembalikan peran. Selanjutnya yang ketujuh ada mengelola koalisi secara efektif. Koalisi dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil negosiasi. Negosiator harus mengetahui 3 jenis koalisi dan dampak potensialnya. Yang pertama, koalisi yang melawan Anda. Yang kedua, koalisi yang mendukung Anda. Dan yang ketiga, koalisi bebas yang tidak terdefinisikan yang mungkin mendukung atau melawan Anda. Mengelola koalisi sangat penting
ketika negosiator harus mengandalkan orang lain untuk mengimplementasikan kesepakatan. Ketika negosiator merupakan bagian dari koalisi, berkomunikasi dengan koalisi sangat penting untuk memastikan bahwa kekuatan koalisi sejalan dengan tujuannya. Begitupun negosiator yang merupakan agen atau perwakilan koalisi harus mengelola proses ini dengan seksama. Koalisi muncul di berbagai negosiasi informal, seperti penilaian lingkungan dan mencapai keputusan kebijakan dalam perserikatan industri. Koalisi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam situasi yang tidak terlalu formal, seperti tim kerja dan keluarga, di mana subkelompok yang berbeda tidak memiliki kepentingan yang sama. Mengelola koalisi sangat penting ketika negosiator harus mengandalkan orang lain untuk mengimplementasikan kesepakatan. Negosiator mungkin memalsukan sebuah kesepakatan ketika mayoritas orang-orang yang tidak terpengaruh tidak mendukung. Namun, mengimplementasikan hasil kesepakatan tersebut akan sangat sulit. Negosiator harus memonitor dan mengelola koalisi secara proaktif, dan meskipun hal ini dapat memakan waktu dalam proses negosiasi, hal tersebut akan membuahkan hasil yang setimpal pada tahap implementasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Dela. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nikmati dan lindungi reputasi Anda. Jadi, memulai negosiasi dengan reputasi positif itu sangat penting, dikarenakan reputasi itu mempengaruhi keberhasilannya di masa depan sebuah negosiasi. Jadi, negosiator yang jujur, konsisten, dan adil akan lebih dipercaya dibandingkan yang suka ingkar janji. Jadi, konsistensi membangun ekspektasi yang jelas, sementara itu kejujuran itu mencerminkan prinsip dan logika. Jadi meminta umpan balik juga dapat memperkuat kredibilitas dan kepercayaan seseorang. Selanjutnya yaitu adalah rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Nah, orang cenderung itu melihat dunia itu secara self-serving, jadi mendefinisikan keadilan atau hasil yang menguntungkan mereka. Nah, di sini negosiator harus mewaspadai kecenderungan ini, baik dalam diri baik dari diri sendiri maupun pihak lain yang mereka perlu. Jadi di sini ada beberapa untuk yang diperlukan. Seperti yang pertama yaitu adalah mengelola persepsi secara proaktif. Yang kedua itu mengevaluasi persepsi keadilan berdasarkan prinsip yang jelas. Yang selanjutnya ada menggunakan tolak ukur eksternal sebagai acuan keadilan. Dan yang terakhir ada memahami pandangan pihak lain tentang keadilan dari berdialog untuk mencapai konsensus standar yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adalah terus belajar dari pengalaman. Nah, di sini negosiator yang terbaik itu harus terus belajar dari pengalaman, yaitu memahami bahwa setiap negosiasi itu adalah unik. Jadi mereka ini secara rutin harus mempraktikkan seni dari ilmu negosiasi serta menganalisis hasilnya. Ada beberapa proses, yaitu adalah 3 langkah yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu adalah luangkan waktu untuk refleksi pribadi setelah negosiasi, dan yang kedua itu adalah belajar dari pelatih secara berkala, dan selanjutnya itu adalah catat kelebihan, kekurangan, dan rencana perbaikan dalam buku harian. Yaitu selanjutnya adalah penutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.